Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai prinsip pemberian oksigen atau terapi oksigen. Terapi oksigen merupakan suatu intervensi medis berupa upaya pengobatan dengan pemberian oksigen untuk mencegah atau memperbaiki hipoksia jaringan dan mempertahankan oksigenasi jaringan agar tetap adekuat dengan cara memasukkan oksigen ke dalam sistem respirasi dan meningkatkan daya angkut oksigen ke dalam sirkulasi. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu nama-nama dari struktur yang terlibat dalam terapi oksigen. Pertama, ada tabung oksigen. Yang kedua, regulator oksigen. Ketiga, flow meter. Keempat, humidifier. Nasal kanul merupakan alat terapi oksigen dengan sistem arus rendah yang digunakan secara luas. Nasal kanul terdiri dari dua pasang lubang lunak dan tub dihubungkan secara langsung menuju oksigen flow meter. Cara pertama yaitu masukkan terlebih dahulu dua lubang pada nasal kanul ke dalam hidung, kemudian lingkarkan tub ke telinga, dan selanjutnya tarik dari bawah sampai ke tenggorokan untuk mengunci nasal kanul agar tidak terlepas. Oksigen mengalir dari nasal kanula ke nasofaring. Adapun keuntungan dari nasal kanul yaitu pemberian oksigen yang stabil serta pemasangannya mudah dan nyaman. Pasien masih dapat makan, minum, bergerak, dan berbicara. Nasal kanul tidak bisa digunakan pada pasien dengan obstruksi nasal, misalnya adanya polip di hidung. Nasal kanul mengalirkan oksigen ke nasofaring dengan aliran 1-6 liter per menit dengan fraksi oksigen antara 24-44%. Walaupun nasal kanul nyaman digunakan, tetapi pemasangan nasal kanul dapat menyebabkan terjadinya iritasi pada mukosa hidung dan telinga. Sungkup muka sederhana merupakan alat terapi oksigen di mana sungkup berfungsi sebagai penampung oksigen. Ukuran sungkup muka ada untuk dewasa dan anak. Sungkup muka tanpa kantong penampung paling cocok untuk pasien yang membutuhkan fraksi oksigen yang lebih tinggi daripada nasal kanul dalam jangka waktu yang singkat. Ilustrasi ketika menghirup. Cara kerjanya, pada saat inspirasi, oksigen masuk dari selang dan dari udara di sekitar ruangan pasien, ditandai dengan panah merah dan oranye. Kemudian ketika ekspirasi, karbon dioksida keluar melalui celah yang ada di sungkup muka. Alat ini mampu menyediakan fraksi oksigen sekitar 35-50% dengan aliran sekitar 5-8 liter per menit. Cara memasangkannya yaitu dilakukan dengan cara sungkup muka disambungkan dengan selang oksigen terlebih dahulu. Atur oksigen sesuai dengan kebutuhan pasien yang diinstruksikan, kemudian diikatkan pada wajah pasien dengan ikat kepala elastis. Pada penggunaan alat ini direkomendasikan agar aliran oksigen dapat tetap dipertahankan sekitar 5 liter per menit.
Pemberian oksigen dengan konsentrasi tinggi dibagi menjadi dua. Yang pertama menggunakan NRM non-rebreathing mask dan yang kedua menggunakan partial rebreathing mask. Non-rebreathing mask memiliki 3 katup, 2 katup di pinggir masker dan 1 katup di dalam masker. Fraksi oksigen sekitar 80-100% dengan aliran sekitar 10-12 liter per menit. Indikasi pemasangan non-rebreathing mask apabila saturasi oksigen kurang dari 95%. Dengan pemeriksaan analisa gas darah dengan hasil PaO2-nya turun dan PCO2-nya normal. Berikut adalah penjelasan mengenai cara kerja dari non-rebreathing mask. Kalau misalnya pasien ini masih sesak, ya masih butuh oksigen konsentrasi yang lebih di atas 60%, maka kita harus ganti dengan non-rebreathing mask yang harus ada kantongnya, ya. Nah, sekarang bagaimana mekanisme kerja dari oksigen berkantong ini adalah oksigen sama tadi 100% juga, ya. Silakan diganti, ya. Silakan diganti. Coba dikasih 10%, 10 liter. Nah, sekarang coba lihat, ya, ngembang. Coba setel sini, ya. Bisa lihat sini semua, ya. Jadi sekarang oksigen ini akan masuk ke dalam kantong ini. Jadi kantong ini berisi udara oksigen berapa? Kadarnya 100%, ya, 100%. Nah sekarang, nah ini juga menjadi persyaratan sebelum kita pasang ke pasien, kita harus pastikan bahwa ini berisi dengan cara menutup yang dari sini, ngembang. Kemudian kita pasang ke pasien. Tolong diganti dulu. Maaf ya, saya ganti lagi, ya. Kayaknya tadi masih kurang. Nah sekarang, coba lihat. Nah sekarang dia sudah memakai oksigen masker non-rebreathing, ya, non-rebreathing. Nah sekarang coba lihat, ya. Coba tarik nafas panjang, Pak. Nah sekarang pada saat dia tarik nafas panjang, maka pasien ini akan menghirup udara yang ada di dalam kantong ini, ya, masuk ke dalam paru-parunya, sehingga kadarnya sekarang berapa? Mendekati 100%. Kenapa? Karena udara yang dari luar itu sudah tertutup rapat. Dengan syarat masker ini harus rapat, jangan sampai ada yang ya. Nah kemudian kenapa disebut non-rebreathing? Coba setting yang dekat. Coba tarik nafas panjang, Pak. Nah ini ada katup, 2 katup. Ini katup luar dan katup dalam. Coba tarik nafas panjang. Ya, nah sekarang kita lihat ini kan kembang kepis, ya. Nah itu kepis karena inspirasi. Nah sekarang terisi lagi dan seterusnya. Nah pada saat dia inspirasi, ya, dia akan menghirup udara dari kantong ini. Kemudian udara dari luar ini akan tertutup. Jadi katup ini akan menutup, ya. Katup yang di dalam ini terbuka. Sehingga pada saat dia inspirasi, oksigen 100% yang masuk ke dalam paru-paru. Nah pada saat dia ekspirasi, katup yang menuju ke sana itu tertutup, dan katup yang keluar ini, yang dari arah luar ini terbuka, sehingga udara ekspirasi keluar melalui lubang-lubang yang ada di katup ini, ya. Sehingga, ya, salah satu monitoring yang harus kita lihat pada pasien yang diberikan terapi oksigen non-rebreathing ini adalah pastikan bahwa ini kembang kempis. Nah seperti ini, kembang kempis artinya dia menghirup udara dari dalam kantong ini dan ininya bergerak, membuka dan menutup. Kalau ini tidak bergerak berarti tidak berfungsi, ya, baik katup yang di dalam maupun katup yang di luar. Partial rebreathing mask tidak memiliki katup samping dan klip. Fraksi oksigen sekitar 8 sampai dengan 12 liter atau 60 sampai dengan 80%. Cara kerjanya, pada saat inspirasi, oksigen masuk dari sungkup melalui lubang antara sungkup dan kantung resipior. Ditambah oksigen dari kamar yang masuk dalam lubang ekspirasi pada resipior. Udara inspirasi sebagian tercampur dengan udara ekspirasi sehingga konsentrasi CO2 lebih tinggi. Prinsip pemasangan partial rebreathing mask apabila ditemukan PCO2 menurun dalam hasil analisa gas darah.